geometri, ya. Di pertemuan yang ke-10 ya? Iya. Ke-10 ya ini. Oke. Baik. Ibu lihat wajah-wajah kalian sepertinya pada lesu-lesu semua ya? Ya, kenapa? Apa belum makan? Atau ada yang mengantuk karena ini jam-jam rawan ya? Jam-jam tidur siang ya? Oke. Ibu mau melatih konsentrasi dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan bermain. Gamesnya namanya games konsentrasi. Ya, jadi nanti ibu akan memberikan instruksi. Ya, kalian cukup berkonsentrasi saja mengikuti apa yang ibu katakan. Paham? Paham. Oke, semua silakan berdiri. Baik. Sekarang silakan ikuti apa yang ibu praktekkan di depan ya. Tangan ke depan. Ya, seperti ini ya, tangan ke depan. Tangan ke atas. Oke, tangan ke samping. Oke, tangan ke samping. Tangan ke bawah. Ya, nah baru awal sudah bawa tangannya ke depan. Oke, jadi tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke, kita coba ya. Tangan ke atas semua. Diputar-putar tangannya, putar. Stop. Jadi kalau ini kan gamesnya namanya konsentrasi, ya. Jadi jika di sini ada yang tidak konsen, maka dia bau terasi. Nah itu, ya. Oke, sekarang semua angkat tangan di atas, kita putar. Stop. Ya. Kalau ada yang salah nanti dihukum ya. Siap. Ya. Putar. Stop. Ayo. Oke, kita mulai kembali lagi. Tangan di bawah semuanya. Tangan ke samping. Pegang mata. Nah, masih ada yang lambat, ya kan? Oke. Tangan di depan. Putar. Stop. Oke, kita mulai kembali lagi. Tangan di bawah semuanya. Tangan ke samping. Pegang mata. Nah, masih ada yang lambat, ya kan? Oke. Tangan di depan. Putar. Stop. Oke. Sepertinya semua sudah berkonsentrasi ya. Oke ya. Oke, baik. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap semua? Siap. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring bangun ruang di sisi data. Nah, ada yang bisa sebutkan apa saja bangun ruang sisi data? Sisi
sisi datar. Ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar dengan berbantuan aplikasi GeoGebra. Ya, dengan berbantuan aplikasi GeoGebra atau dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari aplikasi GeoGebra pada materi bangun datar, ya kan? Kita sudah mempelajari mengenai kesebangunan konvensi dan segitiga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan menggambarkan jaring-jaring bangun ruang sisi datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Oke, tujuan perkuliahan kita hari ini. Jadi setelah kalian mempelajari topik perkuliahan ini, diharapkan kalian bisa yang pertama menggambarkan jaring-jaring bangun ruang sisi datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menggambarkan jaring-jaring bangun ruang sisi datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, itu tujuan dari perkuliahan kita hari ini. Nah, lalu bagaimana manfaatnya? Apa manfaat dari perkuliahan kita hari ini? Nah, di situ yang pertama, kalian dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri atau gambar-gambar geometri dengan cepat dan teliti. Bahkan untuk gambar-gambar yang rumit seperti itu ya. Dan yang kedua, dengan adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi. Ya, jadi ada gambar-gambar animasi ya di aplikasi GeoGebra ini yang dapat memberikan pengalaman visual dalam memahami konsep geometri. Seperti itu ya. Oke, lalu seperti apakah gambar atau animasi di dalam aplikasi GeoGebra mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar yang tadi yang disebutkan kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, jadi seperti ini animasi dari jaring-jaring kubus ya. Yang pertama jaring-jaring kubus seperti ini. Kemudian yang kedua, jaring-jaring balok, kita akan membuatnya di aplikasi GeoGebra. Tampilannya seperti ini, ya. Nah, jadi ini bangun balok, tampilan jaring-jaringnya seperti itu. Kemudian berikutnya, jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma. Nah, seperti ini gambar animasinya. Di sini merupakan prisma segi berapa? 5. Prisma segi 5. Ya, kemudian berikutnya ada jaring-jaring limas. Seperti ini tampilan pada GeoGebra 3 dimensi ya untuk bangun ruang limas. Nah, sekarang kita akan mencoba buka aplikasi GeoGebra. Jadi tampilan aplikasi GeoGebra seperti ini ya, bisa dilihat semuanya. Oke. Bagi yang punya laptop bisa
dibuka semuanya. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca di modul ajar ya, di modul ajar kalian mengenai cara menggambar jaring-jaring bangun ruang dari kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, di situ sudah ada cara dan langkah-langkahnya bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi kalian akan bekerja secara kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKM atau lembar kerja. Ya, jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja. Ya, lalu kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar kerja tersebut. Paham? Nah, setelah kalian menyelesaikan kegiatan pada lembar kerja, kalian akan mempresentasikan tiap-tiap kelompok maju mempresentasikan ke depan. Oke? Baik, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 di sana. Kumpul aja. Berarti 3 orang. 3 orang. Ada yang 2 orang berarti. Berarti Rizky sama Nur. Berdua. Terus 3 orang. Hah? Berdua. Kelompoknya 4 aja. 4 aja. Cepat dong. Tidak Itu masuk di tengah satu. yang belakang. Masuk depan tuh. Jadi langkahnya boleh diikuti Aisyah. Apa?
edit, view. Jadi yang ditampilkan ini kan hanya di grafik dimensi 2, ya kan? Karena ini kita berbicara di bangun ruang, jadi grafiknya kita gunakan grafik dimensi 3. Ya, caranya klik view. Klik view. Ini, kemudian klik 3D graphics. Bisa? Klik 3D graphics. Lalu akan muncul, nah, grafik 3 dimensinya kan? Iya. Oke? Semua boleh ikutin? Semua? Iya kan? Sudah? Nah, setelah muncul grafik 3 dimensinya, lalu kita klik di sini, ya, klik gambar bangun limas di atas. Sudah? Setelah klik ini, klik dulu di 3D grafiknya, klik 1 kali di 3D grafiknya, 1 kali, klik 1 kali. Sudah? Di dalam sini klik biar muncul di sini. Kalau kita klik di sini kan yang muncul di atas lain. Di sini di grafik dimensi 2. Kalau di grafik dimensi 3, dia muncul juga yang lain. Oh ya, sudah itu. Toolnya, ya kan? Sudah. Sekarang klik ini gambar 5 sini. Piramid, klik kan? Oke. Sekarang untuk menggambar kubus, kamu klik di sini. Kubus. Lalu terserah, jadi bisa di dimensi 2, bisa langsung di dimensi 3. Kamu mulai dari 0. Berapa panjang satuannya? Panjang busuknya yang diminta? Atas semua. 5. Nah, berarti dari 0 sampai 5 sini. Sampai sini bilang. Dari ini langsung aja ke gambar 3D-nya. 5 ya. Nah, itu jadi. Kamu video dulu tadi. Oke. Sekarang klik masih yang sama ya, yang gambar kubus yang tadi. Kamu klik net. Sudah? Klik 1 kali di bawah kubusnya. Nih, maka akan muncul jalan ini. Sudah? Oke, ini klik lagi di situ, di sisinya warna merah. Ini lalu kelihatan warna. Yang lain bisa diperhatikan juga ini nanti gambar-gambar ini bisa di sini warnanya. Jadi gitu. Dan untuk kubus ya. Sekarang Barang itu. balok. Kalau mau kita klik file terus new. Kalau kita mau mulai lagi dari awal, kalau kita mau mulai lagi dari awal, klik file terus new. Don't save. Kalau mau
poligon, semuanya sama. Semuanya sama poligon, tetapi kalau yang 5, oh enggak, semuanya sama poligon. Semuanya sama ya, untuk yang balok, Prisma sama 5 sama ya, klik poligon. Setelah itu Di sini, Bu. jadi dari-darinya dari 5 sampai 4 Di sini saya sudah masuk Ini kalau gambar sini 3 dimensi seperti ini bisa animasikan dengan cara klik. Kamu bisa main-main. Oh iya. Pusing sekali. Sama dari kayak buku yang kamu Sekarang bilang. kalau kamu ganti warnanya Jadi dari pakai kayak air terus sih. Yang ini cara masuk ke dimensi 3 kan berbeda. warna hijau. Ini apa ini? Saya mau coba nggak? Ganti warna sisinya biar lebih menarik. Nah, seperti tadi yang ibu tampilkan di warna ini. Ibu, Sudah masuk tahu. ke dimensi 3-nya bagaimana? Klik view. View itu yang mana, Ibu? Di sebelahnya edit. Di atas. Yang ketiga, baris ketiga. Nggak ada view di sini, Bu. Kamu ini kan bahasa Inggris, kamu punya settingnya bahasa Indonesia ya. Nggak tahu rapor ini. Oke, so sudah jadi loh. Jadi cara data ini. Warnanya tuh seperti ini. Iya. Bisa dipilih sisi-sisinya warna apa. Terus kamu sudah di mana? Oke, sip. Kamu yang sekarang kalau yang presentasi, udah maju ke Nggak belakang. lupa, Ibu. Atur kursi dulu. Kamu bilang apa di atas? Tigon. Kita kan sudah selesai diskusi mengerjakan LK, ceritanya sudah selesai. Sekarang presentasi. Presentasinya itu kamu menjelaskan. Coba dulu ini dulu, ini fokus mau nggak? Ya, coba Ibu. Teks dulu. Dan kamu pakai mejanya dulu. Tapi kalau dilepas dia mati ya. Iya, Ibu. Kamu menjelaskan aja dari sini deh. Kamu menjelaskan aja dari sini. Ada ya. Ini mah. Isinya dibalik lagi. Klik. Udah bukan. Sama, klik pencet. Yang harus bersabar hanya kepada yang punya touchpad kursor. Kamu videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah membuat jaring-jaring 5 segi 4 beraturan menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun 5 segi 4 beraturan yang kami buat memiliki sisi alas dengan ukuran 4 satuan dan tinggi 6 satuan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan yaitu pertama, pada menu kami memilih view, kemudian kami memilih 3D graphic. Setelah memilih 3D graphic, kemudian kami memilih polygon. Setelah memilih polygon, kami membuat sisinya sebesar 4 satuan. Kemudian kami memilih klik extrude to prism.
lalu memasukkan tingginya sebesar 6 satuan. Setelah memasukkan tinggi 6 satuan, prismanya pun terbentuk, lalu kami memilih net. Ya, setelah memilih net, kita pun dapat melihat bahwa jaring-jaringnya sudah terbentuk, dan mungkin jaring-jaringnya ini bisa dibuka tutup. Ya, seperti inilah gambar daripada jaring-jaring limas segi 4 beraturan. Mungkin sudah ada. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Alhamdulillah. Oke, ditutup. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah kalian mempelajari materi dari awal sampai sekarang, apa kesimpulan dari materi pembelajaran yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menyebutkan? Dari kesimpulan kepada materi yang telah kita pelajari hari ini, sebagai calon guru, mahasiswa yang calon guru, dari pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra ini dapat memudahkan kita dalam membuat bentuk-bentuk bangunan seperti yang telah kita pelajari, seperti itu, Bu. Oke. Pengetahuan dan keterampilan apa yang kalian peroleh pada materi hari ini? Oke, ada yang bisa sampaikan? Silakan. Oke, silakan Ayu. Jadi kita jadi bisa menggunakan GeoGebra untuk tugas-tugas kuliah yang berkaitan dengan geometri. Oke, ada lagi? Oke, Rizky coba silakan. Oke, jadi pengetahuan yang kita peroleh dari materi tadi, kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra itu kita bisa membuat gambar dari balok, terus dari jaring-jaring balok, kubus, prisma, limas, dan sebagainya. Enggak cuma di 3 dimensi, tapi di 2 dimensi juga. Di aplikasi GeoGebra juga bisa mempermudah kita. Oke, mungkin dari saya cuma itu. Oke, baik. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Ya. Untuk tugas rumahnya, kalian bisa membuka di Google Classroom. Ya. Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan topik jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Siap, Bu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.